Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga baik-baik saja. Ya, di Indonesia ini memang begitu ya. Kalau ada pemimpin yang melakukan kebaikan, bagaimana merubah birokrasi agar menjadi lebih baik, pasti ada saja yang terganggu begitu ya. Pasti ada oknum-oknum yang mulai panas begitu ya, dan berusaha untuk menjatuhkan pemimpin itu. Hal ini yang sekarang dialami oleh Kang Deddy begitu ya. Begitu ingin ya Kang Deddy membersihkan birokrasi mungkin ya, terutama juga di sini ingin membersihkan dan ingin menyelesaikan persoalan yang setiap tahun terjadi, itu banjir. Karena ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa panas begitu ya, mulai sudah dilakukan penyerangan-penyerangan ke Kang Deddy. Jadi ini mungkin kita renut semeton ya, penyerangan-penyerangan yang dialami oleh Kang Deddy. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton, gimana videonya? Ini dia. Apa? Banyak akun yang udah mulai nyerang Kang Deddy Mulyadi. Seperti yang kita tahu, Kang Deddy Mulyadi setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Berawal dari bencana-bencana yang terjadi di wilayah Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi langsung bergerak ke Puncak Bogor. Seperti yang kita ketahui bersama, di situ Kang Deddy Mulyadi menyegel dan membongkar beberapa bangunan yang diduga menyalahi aturan. Dengan semua gebrakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini, apakah akan mendapat perlawanan dari oknum-oknum pejabat yang merasa terganggu akan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi? Bang Edo nggak tahu, tapi saksikan live Bang Edo malam ini dengan tema di atas ya. Buat teman-teman, jangan lupa like dan komen-komen tentang saya ini lagi ngasih contoh buat para pejabat di Indonesia. Tinggallah di desa, tinggallah bersama warga, walaupun tantangannya banyak, walaupun kesedihannya ada. Kenapa? Saya cerita, Ibu. Saya politisi, anggota DPR pada kemarin, sekarang nganggur. Politisi kalau di Jakarta itu makan di hotel minimal 1 orang 1 juta, 5 orang 5 juta. Kalau makan daging Jepang itu 2 juta 1 orang. Kalau makan daging Jepang yang lebih mahal lagi 1 orang 5 juta, bahkan sampai 10 juta 1 kali makan. Uang dari kampung dibawa ke Jakarta, dinikmati di Jakarta. Siapa yang kaya dari itu? Konglomerat yang punya hotel, yang punya rumah makan. Makanya saya pilih tinggal di sini. Makan saya apa? Ikan emas goreng. Harga per kilonya berapa? Harga per kilonya 25.000. Saya beli 1 kilo bisa cukup 10 orang. Saya beli pelet dari tukang toko Karijati, dipanggul ke sini, dipanggul. Yang manggulnya saya kasih uang, saya bayar. Disebarin ke kolam saya, yang nyebarin pelet ke kolam saya bayar. Uang saya beredar dari siapa? Toko kios Karijati, itu yang punyanya orang Karijati, hidup. Yang manggulnya hidup, yang ngurus kolamnya hidup. Si Biiro bagian bersihan lauk, hidup, digaji oleh saya setiap bulan. Yang gorengnya hidup. Saya sampai punya tukang cuci, punya tukang nyetrika, punya tukang apa dengan 3 orang yang berbeda. Bukan saya sombong, saya ngasih pekerjaan pada mereka. Itu uang saya. Kalau saya mau hidup senang, tinggal di Jakarta, cicing di apartemen, tiap hari saya bisa makan enak, hidup sendiri, cukup 50 juta sebulan. Tapi saya tidak bisa menghidupi orang desa. Orang desa kuliahnya saya tingkatkan, silahkan cek. Saya gaji yang nangkul 150.000, beda dengan yang lain. Bukan saya sok kaya, bukan. Saya ingin uang saya dinikmati oleh orang-orang desa. Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura, saya punya duit untuk pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Kita ini satu hal ya, tidak pernah menghormati leluhur. Betul. Sekali lagi, kita tidak pernah menghormati leluhur. Leluhur kita oleh kita dianggap orang yang primitif, dianggap orang yang tertinggal, dianggap pemahaman agamanya sesat. Akhirnya hari ini apa coba? Akhirnya hari ini orang lain merendahkan kita dan membanggakan leluhur. Ya, oke.
gagah menggusur bangunan milik Jaswita, milik Pemprov sendiri, sekarang Izin setir videonya bang. Saya heran kepada ini orang ya. Sepertinya kok ada urusan apa gitu. Urusan pribadi apa dengan Bapak KDM, dengan Bapak Aing, Gubernur Aing. Tolong loh Pak, kita dukung programnya. Kalau mau nyolot mah, mau nyewot mah, kesono. Tuh, kasus minyak kita tuh yang masih basah nih. Yang manipulasi takaran. Itu yang dihujat mah seperti itu. Bapak KDM itu lagi bekerja untuk mensejahterakan masyarakat. Menata lingkungan yang udah amburadul. Yang udah diobok-obok sama pengusaha, sama development. Di hulu. Menjadi dunia fantasi, hiburan, rekreasi. Yang harusnya menjadi hutan yang rindang, yang rimbun, malah menjadi hutan beton. Ya bagaimana dengan air, mau meresap kemana air? Tolonglah Pak, kita dukung program-programnya Pak KDM ya. Tolonglah Pak, kita dukung. Itu yang terjadi sebetulnya dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Jadi baru mulai orang lagi semangatnya mau bekerja untuk bagaimana menjalankan program yang kemarin disebarkan ke masyarakat oleh pemimpin pejabat-pejabat kita. Belum aja selesai, belum aja hitungan tahun gitu ya. Ada aja orang-orang yang sewot gitu ya. Ada aja orang-orang yang merasa sok pintar begitu. Kenapa harus turun-turun itu? Nggak becus itu kerja dan sebagainya ya. Apalagi kemarin Bapak Presiden juga mengalami hal itu. Baru 100 hari lebih sedikit lah ya. Belum semua program dijalankan, sudah di demo. Gelap-gelapan lagi demonya ya. Ini ya mungkin itu watak mungkin ya. Kalau saya sih beranggapan bahwa itu mungkin sifat orang yang kecewa kemarin. Mungkin yang dibela tidak dapat. Mungkin kemarin yang dicalonkan tidak lolos begitu ya. Atau mungkin ada orang yang semakin kesini semakin terganggu posisinya begitu ya, semakin terganggu hartanya begitu ya, semakin terganggu investasinya dan sebagainya. Mungkin itu orang-orang yang akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kepentingan pribadinya ya. Semakin menarik sebetulnya, kita lanjutin. ini apa-apaan? Itu kebodohan yang luar biasa. Lebih baik Ya, aya deui cak aing ieu saha anu mere kuota na. Aduh, pake dibere kuota. Nyaho kieu teh sok salah sasaran wae. Geus cokot tapena cokot. Mah bener ieu mah ieu. Aduh. Ayo anu we kieu mah. Jadi solusinya untuk warga Karangligar, 1000 rumah ini nanti pemerintah provinsi menyiapkan bangunan panggung. Jadi rumah-rumahnya berkolom panggung 2,5 meter. Sehingga nanti kalau banjir tidak repot. Tinggal turun pakai perahu terus ke jalan. Setuju tak? Nah, awas jangan setuju pas nanti pembangunan menolak. Ya, tahun ini juga akan kita bangunin selain mudah-mudahan Kementerian PU, PR bisa segera merealisasikan bendungan Cibeet dan bendungan Cijurai. Karena ini berasal dari air sungai Cibeet dan Cijurai. ini apa-apaan? Itu kebodohan yang luar biasa. Kata dia katanya kebodohan yang luar biasa, katanya Pak Dedi itu. Lu yang bodoh, bego. Gak bisa mikir lu, ya. Lu kebanyakan duit korupsi, jadinya kayak gini nih. Gak bisa berpikir jernih gitu kan. Ya, gak bisa ngebedain pejabat bener sama pejabat yang gak bener. Gitu. Mana yang digelontorin 40 miliar, ya. Karena kebijakan pejabat terdahulu, Pak Dedi kena imbasnya. Kalau kagak dibenerin itu puncak, ya. Ya ini ya. Itu banjir lagi. Mikirnya pakai otak, Pak. Nggak usah pakai dengkul. Lain kali kalau punya otak dipakai. Ya. 40 miliar itu belum tentu dia lagi aspek dari ke bawahnya. Diteliti dulu. Belum deal 40 miliar juga belum deal, 40 triliun belum deal, ya. Makanya kalau punya
kalau jadi manusia itu nggak usah ngiri, ya, nggak usah korupsi, nggak usah manfaatin duit orang, nggak usah lu ngerugiin orang. Akhirnya otaknya kayak gini nih, ya, seudon terus sama orang yang bener gitu kan. Semua yang bener itu pasti di mata dia itu salah. Nih orang-orang yang kayak gini nih, yang kagak terima sama kekalahan, jadi otaknya kagak pada error. Kalau komputer mah itu RAM-nya udah RAM 1 itu update, makanya otak lu tuh diupdate ya. Otak lu diupdate sama RAM yang 12 giga biar pemikiran lu cepet gitu. Aduh, kadang-kadang ya negara-negara Cina, Thailand, luar-luar sono udah ngebahas apa? AI, teknologi pertanian modern. Ini masih orang kayak gini masih ngebahas aja ya, sama pejabat-pejabat yang udah bener gitu. Disalah-salahin sama dia. Pejabat yang kagak bener dibenerin sama dia tuh. Aduh. Gimana Indonesia mau maju? Coba kayak Indonesia mau maju gimana? Indonesia mau maju kalau orang-orangnya kayak gini nih. Ya. Nggak punya berpikir, otaknya pada didengkul. Asah otak lo ya. Cuci kalau bisa. Dikali kali Bekasi. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid gitu. Orang-orang saleh. Karena nangisnya malam. Tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Ya gini. Peninggalan utama di Bogor yang masih tersisa dan hidup adalah hutan. Gitu loh, kalau bicara peninggalan kerajaan Sunda apa sih di Bogor selain batu tulis? Hutan. Berarti sampai nangis kemarin itu gara-gara lihat hutan dong. Karena bagi saya hutan itu nilai-nilai spiritualitas. Dia menjadi pusat ekosistemnya kehidupan manusia. Masa pusatnya diinjekin kan nggak boleh. Karena gini loh, saya ngomongin ilmu deh. Kata orang Sunda, hutan tuh ada 4. Itu leuweung tuh. 1 ada leuweung tutupan. Itu leuweung yang tidak boleh disentuh, disebutnya Taman Nasional. Ya kan? Kemudian leuweung titipan. Ini namanya di bawah Taman Nasional itu hutan lindung. Yang ketiga, leuweung awisan. Kan gitu loh. Ini cadangan. Kalau yang keempat sudah habis, namanya leuweung garapa. Nah, jadi ini areal-areal kalau dalam bahasa saya areal sakral yang tidak boleh diganggu. Jadi saya nangis kenapa? Kok kamu enak saja sih area yang kita sakralkan diganggu? Kenapa? Karena ini pusat ekosistem di sini. Jadi kalau ekosistem ini diganggu, maka nanti terganggu seluruh lingkaran ekosistem. Nanti lahir penyakit segala macam.
Itu. Nah, jadi bukan jurig ya, itu ekosistem. Nah, dulu orang tua dulu, leluhur kita belum bisa menerjemahkan dalam bahasa ilmiah hari ini. Berarti ajaran Petrus. Jadi segitu semeton videonya ya. Semoga videonya sekali lagi bisa menghibur semeton semua. Kalau saya sih sekarang kita harus coba. Saya semakin hari kok Kang Deddy semakin menarik begitu ya untuk kita lihat, untuk kita saksikan, untuk kita bahas begitu ya, dengan gebrakan-gebrakan dan kejutan-kejutan yang beliau sudah sampaikan sekarang, sudah beliau lakukan sekarang. Ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil dari videonya Kang Deddy tentang bagaimana, pokoknya banyak hal lah ya yang memberikan saya pencerahan hati dan pikiran begitu ya, supaya supaya sebenarnya sederhana ya, sederhana bagaimana kita mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai pendahulu-pendahulu kita, generasi-generasi pendahulu kita yang luar biasa ya. Jadi tetap jaga persyaratan dan kesehatan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.